Bab 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK. Tujuan pembelajaran. Pada bab ini, melalui diskusi, demonstrasi dan eksplorasi kalian diharapkan mampu 1. Menggunakan macam-macam aplikasi media komunikasi yang dapat digunakan secara bersamaan dengan baik. 2. Melakukan pencarian sumber data yang dapat diolah menjadi informasi di dunia nyata dan internet dengan teliti dan bijak. 3. Menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, pengolah kata, angka dan presentasi, beserta otomasinya dengan benar dan teliti. 4. Melakukan integrasi dan menyajikan konten aplikasi dengan baik. Peta materi. Gambar 2.1 Peta materi. Teknologi informasi dan komunikasi. TIK. Aplikasi media komunikasi. Mesin pencari informasi digital. Fitur lanjut aplikasi perkantoran. Integrasi aplikasi Office. Pada bab ini menjelaskan materi tentang aplikasi media komunikasi, mesin pencari informasi dan komunikasi, fitur lanjut aplikasi perkantoran serta integrasi aplikasi Office. Tahukah kalian bahwa materi-materi tersebut sangat penting dan tentunya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan maupun perkantoran? Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pencarian informasi, aplikasi perkantoran dan integrasinya dapat kalian manfaatkan menggunakan perangkat laptop ataupun smartphone. Pada era saat ini aplikasi media komunikasi tentunya bukan sesuatu yang asing karena hampir semua masyarakat sudah memanfaatkannya baik untuk berkomunikasi maupun untuk kepentingan yang lain seperti mencari informasi, membuat dan membuka dokumen, menghubungkan antar dokumen maupun antar file yang berbeda. Tahukah kalian bahwa pada aplikasi perkantoran juga memiliki fitur tambahan yang bisa diintegrasikan antar aplikasi Office? Dan tentunya kalian juga sudah sering memanfaatkannya dalam pengerjaan tugas-tugas sekolah seperti pembuatan laporan yang membutuhkan integrasi dari file-file lain yang kalian miliki. Tertarik ingin mengetahui lebih lanjut? Silahkan kalian berkolaborasi dengan teman dan guru untuk mengikuti materi dan instruksi pada bab ini. Aplikasi media komunikasi. Media komunikasi adalah alat atau aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan dan bertukar informasi dari pengirim kepada penerima informasi. Jika saat ini media komunikasi yang sering kalian lakukan adalah aplikasi, maka komunikasi yang kalian lakukan bisa juga disebut dengan komunikasi virtual atau daring, dalam jaringan. Komunikasi daring terbagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi daring sinkron, serempak, dan komunikasi daring asinkron, tidak serempak. Macam-macam aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan komunikasi virtual atau daring adalah WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan dan juga video call. Saat ini WhatsApp tidak hanya digunakan di smartphone saja tetapi juga bisa di desktop. Telegram. Fitur pada Telegram juga hampir sama seperti WhatsApp, merupakan aplikasi untuk perangkat seluler maupun desktop. Line. Line juga merupakan aplikasi chatting, bertukar video, foto, dan video call yang bisa memberikan kualitas lebih bagus pada saat video call. Skype. Skype merupakan aplikasi video call yang dapat digunakan untuk perangkat seluler maupun desktop. Tentunya Skype juga memiliki fitur-fitur yang hampir sama dengan aplikasi lainnya, yaitu mengirim pesan. Google Meet. Google Meet adalah aplikasi video conference yang bisa menampung banyak orang. Aplikasi ini sangat mudah digunakan karena kalian hanya perlu membagikan dan join link tautan saja. Zoom Meeting. Sama seperti Google Meet, Zoom juga merupakan aplikasi video conference yang memiliki kualitas suara dan gambar yang bagus. Dari contoh aplikasi-aplikasi di atas, kalian akan mencoba menggunakan beberapa aplikasi yang sering digunakan saat ini, yaitu WhatsApp, Google Meet dan Zoom. WhatsApp. WhatsApp tidak hanya bisa digunakan untuk chatting, mengirim file, video maupun audio saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan panggilan grup. Berikut langkah-langkah untuk melakukan panggilan grup, yaitu 1. Buka aplikasi WhatsApp kemudian ketuk tab panggilan.
Ketuk ikon telepon plus. Seperti di bawah ini. Gambar 2.2 tangkapan layar ikon panggilan. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. 2. Kemudian pilih panggilan baru. New Group Call. Gambar 2.3 tangkapan layar ikon panggilan grup. 3. Setelah itu pilih kontak yang akan kalian ajak untuk bergabung bersama untuk melakukan panggilan. Google Meet. Langkah untuk membuat atau menjadwalkan rapat pada Google Meet bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone atau laptop. Pada latihan kali ini kalian akan mencoba menggunakan dengan laptop, PC. 1. Buka Gmail kalian. Klik pada ikon Google Apps dan pilih Meet. Gambar 2.4 tangkapan layar Google Apps. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. 2. Klik rapat baru dan akan muncul 3 opsi seperti di bawah ini. Gambar 2.5 tangkapan layar membuat rapat baru. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. Gambar 2.6 tangkapan layar pilihan waktu rapat. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. 3. Pilih sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah, akan muncul link untuk bisa kalian bagikan pada peserta rapat. Gambar 2.7 tangkapan layar link alamat rapat. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. Zoom Meeting. Langkah untuk membuat rapat pada Zoom Meeting menggunakan smartphone adalah sebagai berikut. 1. Buka aplikasi Zoom Meet di laptop atau smartphone kalian. 2. Klik Sign In. Pilih opsi untuk kalian masuk pada akun Zoom kalian. Bisa menggunakan SSO, Gmail, Facebook dan lain-lain. Gambar 2.8 tangkapan layar tampilan awal Zoom. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. Gambar 2.7 tangkapan layar link alamat rapat. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. Bab 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tik. 57. 3. Setelah kalian masuk pada akun kalian masing-masing, pilih Schedule. Gambar 2.9 tangkapan layar menu awal rapat. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. 4. Setelah itu kalian akan masuk pada Schedule Meeting. Di sini kalian bisa menuliskan judul rapat, tanggal, pelaksanaan, jam dimulai dan diakhirinya rapat, dan lain-lain. Kemudian, jika semua dianggap sudah sesuai kalian klik Donate. Gambar pukul 2.10 tangkapan layar. Membuat jadwal meeting. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. 5. Jika sudah maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian pilih Invite. Gambar pukul 2.11 tangkapan layar. Mengundang peserta. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. 2022. 6. Pada menu invite terdapat beberapa pilihan. Di sini kalian bisa mengirimkan undangan rapat kepada rekan kalian melalui Gmail, SMS, Messenger atau via chat. Gambar 2022. Mesin pencari informasi digital. Mencari informasi adalah sekilas kita lihat gambar dari WhatsApp. Dari WhatsApp ya. WhatsApp sama Telegram. Yang kira-kira enak mana kalian? Kenapa? Memang Telegram tidak ada. Telegram itu kelebihannya semua file ditaruh di server. Kalau WhatsApp ditaruh di HP. Kali HP kamu bersihkan, jauh wes bar, ono story. Kali Telegram kamu bersihkan, tetap ada. Kecuali admin menghapusnya. Enak Telegram seharusnya ringan ya. Tapi ya iku nek kowe buka terus download buka video sing wis bar delok, download lagi pakai kuota. Masalahnya itu ya. Telegram ada fasilitas ekspor import loh ya. Dari WA terus nanti jadi grup Telegram bisa.
kontak atau apa chat yang ada di WA akan dipindah ke Telegram. Ada fasilitas sekarang. Kalau ingin migrasi ke Telegram. LAN, ini sudah jadul ya. Loh, biasanya gue stiker tok kan. Stiker emoticon ngono tok ya. Gue ya sayang ngono ya. Bener enggak? Skype ini dulu ini mirip dengan yang sekarang ya, beda dengan Google Meet. Seperti telekonferensi ya, telekonferensi video call ya. Ini video call. Ini bisa satu orang ya, lalu bisa lebih dari satu. Google Meet untuk beberapa orang langsung. Zoom Meeting juga untuk beberapa orang. Bedanya apa? Zoom Meeting itu berbayar. Gratis itu dibatasi 40 peserta atau 40 menit. Ya, 40 peserta, 40 menit kalau tidak salah. Ini kita pernah gunakan ini sekolah kita ya, ketika pandemi sewa. Berapa ya? Sekitar 300-an ya. 200-300 sewa untuk 1 bulan. Untuk apa? Rapat pleno ya. Kan tidak boleh ada pertemuan ketika pandemi. Guru tidak boleh. Lu piye? Rapat pleno, tim IT dipanggil, kita buat gimana? Sewa. Setelah Zoom meeting terus kita pakai Microsoft Team ya. Pembelajaran siswa kita menggunakan Microsoft Team. Mengajarkan siswa tentang Microsoft Team, pembelajaran online lewat Microsoft Team. Ternyata Microsoft Team itu boros kuota. Untungnya dulu kuotanya ditanggung pemerintah ya. Ingin dapat kuota? Pandemi lagi gitu. Ya jangan. WhatsApp, ini contoh-contohnya wis hafal ya. Google Meet itu ada di Google loh, titik telu iki loh ya. Ketika kalian buka Google ya, Google atau Gmail ya, itu ada titik telu nok kene. Nah, ini tuh bisa Google Meet. Tahu enggak? Drive, Maps, Calendar, Meet ada kan? Kau buka email pernah enggak? Nah, di sini ada titik 3 kan? Nah, klik Meet dan ada fasilitas yang lain. Selanjutnya ini Google Meet, Zoom Meeting. Nah, enaknya Zoom Meeting apa? Bisa direkam kalau tidak salah. Zoom Meeting enaknya bisa direkam. Walaupun yang lain sekarang ada ya. Zoom Meeting bisa direkam. Oh ya, enaknya Zoom Meeting itu bisa diintegrasikan ke YouTube. Enaknya ya. Kue bar Zoom Meeting diintegrasikan ke YouTube. Jadi kue live show, peserta bisa lihat Zoom Meeting di YouTube. Bagusnya itu. Kalau Zoom Meeting saja kan cuma terbatas 40 orang atau berapa orang kan. Tapi kalau sudah ditaruh di YouTube broadcast, semua orang bisa lihat meeting. Sudah? Ini sekilas tentang media komunikasi. Kita masuk mesin pencari informasi digital ya. Habis ini praktek siap ya. Mesin pencari informasi digital. Mencari informasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan diolah menjadi suatu data. Proses mencari informasi di dunia nyata bisa dilakukan dengan membaca koran, surat kabar, wawancara dengan narasumber, dan lain-lain. Mesin pencari web merupakan layanan komputer yang dibuat dan dipakai untuk melakukan pencarian data atau liputan yang tersimpan pada layanan www, FTP, publikasi milis, dan lain-lain. Macam-macam platform mesin pencarian yang sudah banyak kalian ketahui di antaranya adalah 1. Google Search. Google merupakan mesin pencari yang sudah familiar saat ini. Pada Google kalian dapat mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Google tidak hanya fokus pada mesin pencari saja tetapi juga memiliki fitur lain seperti email, Google Maps, Google Meeting, dan lain sebagainya. Saat ini Google masih menjadi salah satu mesin pencari yang paling diminati. Tahukah kalian bahwa di dalam pencarian suatu informasi di dalam mesin pencari terdapat beberapa cara yang memudahkan kalian, di antaranya Fillet Type. Digunakan untuk memfilter pencarian suatu dokumen sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalnya kalian ingin mencari dokumen dengan format PDF, maka ketika kalian mengetik di Google tambahkan Fillet Type,
jenis dokumen, disertai dengan simbol. Silakan praktek. Tadi ya, file type jenis dokumen. Contohnya, ini file type PPT PKN ya. Ketika kamu klik langsung download PPT-nya. Enak kan? Ada tugas apa? Sekarang teknologi semakin terbuka ya. Ono tugas serahkan pada teknologi sampai ada ChatGPT ya, AI ya. Kalau sudah kita lanjut. Site digunakan menampilkan situs web yang berasal dari suatu negara tertentu tergantung ide negara mana yang akan kalian cari. Misalnya Songket site maka hasil pencarian akan menampilkan semua situs web yang hanya berasal dari Indonesia saja yang terkait dengan Songket. Tanda petik 2. Tanda petik 2 digunakan untuk memudahkan kalian dalam mencari informasi yang lebih spesifik. Tanda petik 2 ini kalian tempatkan pada awal dan akhir kata atau kalimat seperti contoh di bawah ini. Gambar pukul 2.15 tangkapan layar penggunaan tanda petik 2. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka. Silakan praktek untuk set ini ya, Songket set ID. Kalian mau cari apa? Drakor set titik loro ID. Nah, gitu. Kenapa kok ID? Nek kowe drakor bahasane bahasa Korea kan ora paham kabeh ya. Nah, langsung Songket kowe nek drakor set titik loro ID. Ya, nanti akan muncul situs-situs yang isinya drakor ya. Mau praktek? Silakan. Saya coba. Boleh. Set. Apa tadi? ID. Setnya ID. Drakor. Nah. Cari, jret. Nah, ini situs-situs drakor tok ya. Sudah? Kita lanjut. Tanda petik 2. Praktek 0. Kalian mencari apa? Tanda-tanda kiamat. Ya, tadi tinggal di petik 2. Kenapa? Kalau tidak kalian tak kasih petik 2, tanda-tanda kiamat bisa jadi tanda-tanda orang mau melahirkan, bisa tanda-tanda yang lain. Tapi kalau ada petik 2, yang muncul cuma tanda-tanda kiamat. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak. Mau praktek? Silakan. Praktek apa? Titik loro, golek apa gue? Apa? Gambar dajjal. Gambar dajjal. Keren, kono keren gue. Nah, yang paling mendekati ini. Bukan seperti ini, bukan. Kiko kaya troll ya, apa? Yang ini. Bukan yang di tengah, bukan ya. Ini bisa, ini bisa. Tapi polos, ora ono idepe. Polos, ora ono idepe. Ya, lanjut. Devin. Devin digunakan untuk mencari arti dari kata-kata yang sedang tren saat ini. Cara menggunakan Devin lihat seperti contoh di bawah ini. Gambar pukul 2.16 tangkapan layar penggunaan Devin. Sumber, Wiyana Eva Cuntaka, 2022. Ini contohnya menggunakan Devin ya. Devin tulisannya. Yang sedang tren, kalian mencari cara apa? Cupu. Wah, cupu itu apa? Devin cupu. Cupu itu apa sih? Ya, kata-kata yang kalian sulit. Yang tren saat ini apa? Kyo apa main judi online itu? Astagfirullah. Ini kalau ingin menggunakan Devin ya, Devina titik loro, contohnya membagongkan. Bahasa gaul ya. Lanjut. Kata kunci. Menggunakan kata kunci merupakan trik yang paling mudah dan cepat dalam melakukan pencarian di Google. Contoh penggunaan kata kunci pada Google yang sering kalian gunakan seperti toko makanan terdekat,
atau swalayan terdekat. Gambar pukul 2.17 tangkapan layar penggunaan kata kunci sumber. Wiyana Eva Cumtaka, 2022. Nah, ini menggunakan kata kunci. Barangkali kalian cari toilet terdekat ya, kebelet pas numpak motor cari toilet terdekat. Masa apa nok pinggir jalan ngono. Astagfirullah, cowok biasa ya, pinggir jalan. Cowok biasa ya. Lho, kowe nek ndelok supir-supir truk ngono cowok biasa pinggir jalan. Nek cewek kok urung tumon. Ya ada. Ini menggunakan kata kunci ya, keyword bahasanya. Lanjut. Tadi Google, sekarang masuk Microsoft Bing Search. 2. Microsoft Bing Search. Bing merupakan mesin pencari informasi digital terbesar kedua setelah Google. Bing merupakan mesin pencari besutan Microsoft yang sudah banyak kalian kenal selama ini. Pada mesin pencari Bing ini salah satu kelebihannya yaitu gambar yang ditampilkan pada mesin pencari lebih banyak dan detail. 3. Yahoo Search. Yahoo Search adalah mesin pencari yang sudah lama ada dan tentunya sudah tidak asing bagi kalian karena Yahoo Search sendiri merupakan salah satu mesin pencari default yang digunakan oleh Firefox. Pada Yahoo Search tidak hanya digunakan sebagai mesin pencari saja tetapi juga bisa digunakan untuk email, portal berita online, belanja online, permainan dan lain sebagainya. Microsoft Bing ternyata kelebihannya akan banyak gambarnya. Kalau kalian cari ilustrasi gambar pakai Bing. Tahu Microsoft Bing? Ini loh, kalian kalau pakai Microsoft Bing mana atau saya hapus ya. Bing. Oke. Bing. Biasanya kok ada di sini kalau tidak saya hapus. Blender terhapus. Ini loh Microsoft Edge ini loh ya. Kalau kalian buka Microsoft Edge, kalian cari siapa? Presiden. Nah, contohnya presiden. Nanti dicari melalui Bing. Nah, ini loh Microsoft Bing. Biasanya kan Google kan? Ketika kalian cari presiden, gambarnya lebih detail, gede-gede ya, halus-halus. Nah, kelebihan Microsoft Bing. Kowe kepengin ono gambare apa? Dajjal mau. Dajjal ya. Microsoft Bing. Wah, lebih ngeri. Sudah? Lanjut.